Saat Tang Wulin menyerap cahaya merah, urat keemasan yang meliuk-liuk di kulitnya menjadi lebih jelas. Dalam sekejap mata, sisik emas muncul di lengan kanannya, esensi darahnya tumbuh dengan kuat. Cahaya menghilang dari mata Zuozi dan dia mengarahkan tubuh Tang Wulin ke lantai, satu jari menarik aura merah dengan ikal. Namun, sesuatu yang tidak biasa terjadi, saat cahaya bersiap meninggalkan tubuh Tang Wulin. Pola emas di kulitnya mengeluarkan raungan naga, menyedot kembali cahaya merah, tidak membiarkannya pergi. Zuozi tercengang dari akalnya. Dia melambaikan tangannya, memutuskan koneksi aura ke Tang Wulin, hanya menyisakan sedikit cahaya merah untuk dimakan tubuh Tang Wulin. Setelah sebagian besar cahaya merah diserap, Tang Wulin menjadi terlihat. Garis emas yang memetakan tubuhnya menyeruput sisa-sisa aura. Ini, ketiganya dari kelas 0 ternganga saat mereka melihat pemandangan aneh, tapi Shen Yi tahu persis apa yang terjadi. Tanpa ragu, Tang Wulin melahap kekuatan jiwa Zuozi. Mempertimbangkan tingkat kultivasi Zuozi, jelas kekuatan jiwanya akan sangat padat. Namun seorang anak dengan hanya 2 cincin jiwa sedang melahapnya. Ini berarti jiwa bela diri Tang Wulin menahan Zuozi. Bagaimana ini mungkin? Jiwa bela diri guru adalah naga giok scarlet. Itu bukan naga kelas 2, itu jiwa bela diri tertinggi yang memiliki garis keturunan naga sejati. Zuozi mengulurkan jarinya dan menyodok Tang Wulin dengan sinar merah. Erangan keluar dari bibir Tang Wulin, dan dia perlahan membuka matanya. Tang Wulin merasa nyaman, sesuatu yang sudah lama tidak dia alami. Dia kurang lemah dari sebelumnya dan kekuatan jiwanya terisi sampai penuh. Segera esensi darahnya akan mencapai tingkat normalnya melalui bantuan sirkulasi kekuatan jiwa. Dia duduk, menggosok kepalanya. Pucatnya membuat salju lari untuk mendapatkan uangnya, setelah kehilangan begitu banyak darah. Tapi pada akhirnya, dia berhasil. Kakek, Tang Wulin bangkit dan memberi hormat. Zuozi memasang ekspresi lembut. Kalian berempat, ikuti aku. Dia berbalik dan pergi. Gu Yue berlari ke sisi Tang Wulin untuk menenangkannya. Apakah kamu baik-baik saja? Tanyanya lembut. Tang Wulin mengangguk, senyum masam di bibirnya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Dia menghela nafas lega. Mengapa Anda melakukan sesuatu yang sangat berisiko? Apakah Anda tahu seberapa besar bahaya yang Anda hadapi sekarang? Jika Anda telah mencabut lebih banyak energi Anda mungkin mengalami cedera permanen. Petik 2. Tang Wulin memilih senyum lembut, bukan kata-kata argumen yang keluar dari mulutnya. Anggota kelas 0 mengikuti Zuozi dan Shen Yi keluar ruangan. Meskipun Zuozi terlihat berjalan lambat, mereka harus menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk mengikutinya. Kemana kita akan pergi? Tang Wulin merenungkan pemurnian roh saat dia mengikuti di belakang Zuozi. Dia mendapat untung dari bencana kali ini. Entah bagaimana, dia mampu bertahan dan berhasil meskipun belum memiliki cincin jiwa ketiganya. Dia tidak pernah berharap untuk menang, tetapi hanya secara kebetulan, palunya juga terbuat dari perak tebal dan darahnya dikorbankan, memungkinkan mereka untuk menyerap logam yang telah dia tempah. Tang Wulin mengamati tangannya. Dia bisa merasakan hubungan darah antara dia dan palu. Biasanya, ribuan logam olahan tidak dapat berevolusi dan menjadi pemurni roh. Namun, keadaan kali ini terlalu abnormal. Faktanya, keajaiban telah terjadi, difasilitasi oleh palu darah yang dikorbankan dan sari darah. Meskipun dia tidak punya waktu untuk memeriksa palunya saat ini, dia mengharapkan palu itu tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Dia telah memberi mereka sebagian dari kekuatan hidupnya, dan pada gilirannya, mereka menjadi perpanjangan dari keberadaannya. Itu adalah sensasi mistis. Dia juga merasakan kekuatan jiwanya diperkuat dan lebih harmonis dengan esensi darahnya setelah berhasil dalam pemurnian roh. Pada kenyataannya, kekuatan jiwanya sama sekali tidak mendekati level yang diperlukan untuk pemurnian roh. Esensi darahnya membantunya mengganti kekuatan jiwanya yang kurang. Karena esensi darah Tang Wulin membawa energi Raja Naga Emas, itu bisa dianggap sebagai sumber energi yang tidak biasa baginya. Dia bisa menggunakan energi ini untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya melalui tubuh naga emas, keterampilan jiwa dari cincin jiwa emasnya. Jadi, meskipun dia hanya memiliki 2 cincin, jika cincin jiwa esensi darahnya dihitung, dia akan memiliki total 3 cincin. Untuk berhasil dalam pemurnian roh, seorang pandai besi membutuhkan keyakinan, dan itu hanya karena dia memiliki keyakinan yang kuat sehingga dia berhasil. Pemurnian roh pertama adalah yang terpenting bagi seorang pandai besi. Upaya selanjutnya akan berjalan jauh lebih lancar. Tentu saja, Tang Wulin tidak berani mencobanya lagi sebelum dia mendapatkan cincin jiwa ketiganya.
Bahaya memiliki basis kultivasi yang tidak mencukupi sangat menakutkan. Itu seperti yang dikatakan Gu Yue, dia tidak bisa mengandalkan keberuntungannya. Jika dia telah mencabut lebih banyak energinya dan kerusakannya tidak dapat dipulihkan lagi, gagal dalam persidangan akan menjadi masalah terkecilnya. Namun, berhasil dalam pemurnian roh berarti dia telah naik ke tingkat pengrajin ahli. Tang Wulin meluap dengan bangga. Dia adalah master craftsman berusia 13 tahun, termuda dalam sejarah yang mencapai pemurnian roh. Dia telah membuat rekor yang menantang surga. Dia yakin tidak ada orang lain selain dia yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Keempatnya mengejar Zuo Xi melalui kampus sampai akhirnya dia melambat saat seseorang muncul. Itu adalah orang yang sangat mereka kenal. Dia berlutut dengan punggung lurus dan rapi, rambut biru panjang mengalir di atas bahunya dan membuat pemandangan yang indah. Tang Wulin berteriak kaget dan bergegas ke sisi gurunya. Guru Wu, memang, itu adalah guru mereka, pria berjubah putih yang membawa pedang biru, sedingin langit yang membeku, Wu Zhangkong. Mendengar suara Tang Wulin, Wu Zhangkong mengangkat kepalanya. Dia menyaksikan 4 muridnya berlari ke arahnya, Shen Yi dan Zuo Xi yang seperti gunung mengikuti di belakang. Ketika pandangannya tertuju pada Zuo Xi, gemetar mencengkeram wujudnya. Wajahnya yang sedingin es mencair untuk mengungkapkan gejolak emosi yang berperang di dalam dirinya. Bahkan sebelum murid-muridnya mencapainya, dia menoleh ke Zuo Xi dan bersujud, kepalanya jatuh ke tanah. Begitu dekat dengan sisi Wu Zhangkong, keempat siswanya berdiri di belakangnya dengan jantung berdebar-debar saat menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Tang Wulin berlutut di samping Wu Zhangkong, memberi hormat kepada Zuo Xi juga. Dia mungkin tidak menyadari keadaan di sekitar gurunya dan Zuo Xi, tetapi dia cukup pintar untuk mengetahui apa yang harus dia lakukan. Pada teladannya, Xie Xie, Su Xiaoyan dengan cepat berlutut, meninggalkan Gu Yue berdiri di belakang Tang Wulin. Daripada berlutut, dia duduk di samping Tang Wulin. Zuo Xi tersendat di tengah langkah. Dia tidak lagi mendekat dengan keganasan naga, tapi ekspresinya tetap kaku. Beberapa langkah kemudian dan dia berada tepat di depan Wu Zhangkong. Berdiri. Terima kasih guru. Wu Zhangkong bertemu dengan tatapannya, keterkejutan mewarnai matanya. Aku bukan gurumu. Saya tidak memiliki murid yang merepotkan seperti Anda, kata Zuo Xi dengan dingin. Wu Zhangkong menundukkan kepalanya dalam diam, meskipun sesuatu yang tidak terduga terjadi di saat berikutnya. Kakek-kakek ini, aku akan mengenali mereka. Mata Wu Zhangkong melebar dan dia bersujud sekali lagi. Terima kasih guru. Dia memahami gurunya lebih baik dari siapapun. Zuo Xi keras kepala, ketat, dan tidak kenal kompromi. Meskipun dia tidak secara eksplisit menyatakan bahwa dia memaafkan Wu Zhangkong, dia juga tidak mengesampingkan kemungkinan itu. Air mata mengalir di mata Wu Zhangkong saat dia mengingat tahun-tahun yang dia habiskan di bawah guru yang ketat ini. Seorang guru adalah seorang ayah, namun saya. Ikuti aku. Zuo Xi mengerutkan alisnya lalu berbalik dan memasuki pelataran dalam. Guru, mendengar Wu Zhangkong memanggil, Zuo Xi berhenti bergerak. Saya salah. Tubuh besar Zuo Xi menjadi kaku sesaat sebelum dia melanjutkan berjalan, kali ini bergerak lebih cepat. Wu Zhangkong tersandung saat dia berdiri, kakinya mati rasa. Tang Wulin cepat-cepat mendukungnya dan membantunya masuk ke pelataran inti. Rerumputan hijau yang menyambut menutupi tanah dari pelataran dalam, dan berbagai pepohonan serta semak belukar memenuhi area tersebut. Satu set patung megah berdiri agak jauh. Tang Wulin langsung mengenali mereka sebagai penggambaran generasi pertama dari 7 monster Shrek, tokoh legendaris yang juga dibicarakan dalam sejarah Sekte Tang. Kemiripan 3 orang paruh baya berdiri di depan 7 sosok legendaris itu, 2 pria dan 1 wanita. Sudah tidak asing lagi dengan kisah Akademi Shrek, Tang Wulin hanya butuh beberapa saat untuk menebak identitas mereka. Ketiganya adalah pendiri sejati Akademi Shrek. Di tengah berdiri Flander, presiden pertama Akademi Shrek. Pria di sebelah kirinya adalah yang dikenal sebagai Grandmaster, Guru Tang San, Yu Xiaogang. Di sebelah kanan adalah Liu Erlong. Bersama-sama, mereka dikenal sebagai segitiga besi emas. Merekalah yang mendirikan Akademi Shrek dengan bantuan generasi pertama dari 7 monster Shrek. Zuo Xi berhenti di depan patung dan membungkuk. Wu Zhangkong dan Shen Yi melakukan hal yang sama. Mengikuti langkah mereka, Tang Wulin dan rekan satu timnya juga ikut membungkuk. Setelah semua orang memberi hormat, Zuo Xi berbelok ke kiri menuju jalan kecil. Saat dia berjalan, Tang Wulin menemukan bahwa danau biru terletak di balik pepohonan yang menjulang tinggi. Danau itu jernih seperti kristal. Malam telah tiba sekarang,
dan air danau berkilau di bawah sinar bulan saat kabut menggantung di sekitar tanaman di sekitarnya untuk menciptakan pemandangan ketenangan murni. Tang Wulin langsung menyukai tempat ini. Sangat damai di sini. Zuo Xi melambaikan tangan, mengirimkan gelombang cahaya merah yang menyelimuti semua orang. Suatu saat kaki Tang Wulin ditempatkan dengan kuat di tanah. Selanjutnya, dia menemukan dirinya di tempat yang sama sekali berbeda. Semua orang sekarang berada di pulau kecil di tengah danau. Sebuah pulau. Mungkinkah ini pulau Dewa Laut yang legendaris? Rumor yang tak terhitung jumlahnya tentang Akademi Shrek beredar di seluruh benua. Mereka termasuk bisikan tentang bagian terpenting dari Akademi Shrek, serta intinya, Pulau Dewa Laut. Dikatakan bahwa Pulau Dewa Laut terletak di tengah Danau Dewa Laut. Selain itu, satu tempat lain di Akademi Shrek disebut Paviliun Dewa Laut. Semua keputusan terpenting Akademi Shrek dibuat di Paviliun Dewa Laut. Dengan kata lain, apapun yang diputuskan akan mengirimkan gelombang ke seluruh benua. Tang Wulin bahkan tidak pernah berani membayangkan dia akan dapat mengunjungi Pulau Dewa Laut secepat ini. Pohon dan semak viridian bertunas di mana-mana di pulau itu, seolah-olah itu adalah miniatur hutan. Zuo Xi membawa mereka lebih jauh ke dalam pulau. Setelah mendaki 2 bukit, mereka sampai di sebuah rumah kayu berlantai 2. Dia membuka pintu, dan cahaya hangat membanjiri dari dalam. Ini rumahnya. Wu Zhangkong berhenti di ambang pintu, sorot matanya berkonflik. Masuklah, seru Zuo Xi. Wu Zhangkong menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepalanya, dan masuk. 4 muridnya mengikuti dari belakang. Rumah itu didekorasi dengan sederhana. Semuanya dibuat dari kayu, termasuk kursi usang tempat Zuo Xi duduk. Shen Yi, besok, ajak anak-anak ini untuk didaftarkan. Tang Wulin mendapat skor penuh. Hitung poin untuk 3 lainnya seperti biasa. Zuo Xi mengalihkan pandangannya ke 4 siswa. Mulai saat ini dan seterusnya, Anda adalah siswa yang bekerja di pelataran luar. Ya, jawab Shen Yi dengan cepat. Apakah kamu akan pergi sekarang setelah kamu membawa mereka ke sini? Zuo Xi melirik Wu Zhangkong. Saat itulah Wu Zhangkong berlutut. Saya tidak akan lari lagi, guru, katanya. Bahkan jika saya harus bekerja paruh waktu, saya ingin tetap tinggal. Saya tidak akan lari. Satu-satunya permintaan saya adalah Anda mengizinkan saya menjagamu. Saya mulai memahami bahwa seseorang tidak dapat hidup sendiri. Saya membuat kesalahan saat itu, dan sekarang saya ingin menghabiskan sisa hidup saya untuk memperbaikinya. Petik 2. Dia menundukkan kepalanya ke lantai, bersujud. Tolong izinkan saya untuk tinggal, guru. Sebelum kembali ke Akademi Shrek, Wu Zhangkong dengan keras kepala menyimpan dendam masa lalunya. Namun, setelah tiba di tempat yang familiar ini, dendamnya sirna ketika dia melihat betapa gurunya telah menua. Zuo Xi tercengang. Tidak pernah dia mengharapkan Wu Zhangkong mengucapkan kata-kata seperti itu. Itu persis seperti yang dikatakan Penatua Kai. Seperti guru, seperti murid. Zuo Xi mengerti betapa keras kepala Wu Zhangkong. Dia baru saja menjemput Wu Zhangkong, seorang yatim piatu, suatu hari berjalan-jalan. Karena Zuo Xi selalu mengejar puncak kekuatan, dia memiliki sangat sedikit murid, yang semuanya dia anggap sebagai anak-anaknya sendiri. Tapi dari semuanya, Wu Zhangkong tidak diragukan lagi adalah favoritnya. Hanya dia yang bisa menandingi sifat keras kepala Zuo Xi. Dia bahkan mengincar kekuatan puncak juga. Namun terlepas dari sifatnya yang keras kepala, Wu Zhangkong dengan tulus mengakui kesalahannya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya Zuo Xi membayangkan ini. Wu Zhangkong yang dia kenal akan memilih kematian daripada menundukkan kepalanya. Guru, Shen Yi menarik lengan baju Zuo Xi, memohon dengan matanya. Baiklah, kamu bisa tinggal, kata Zuo Xi acuh tak acuh. Aku butuh seseorang untuk membuat teh dan menjaga rumah tetap rapi. Terima kasih guru. Wu Zhangkong bersukacita. Keempat siswa itu diam-diam saling bertukar pandangan. Meskipun mereka masih anak-anak dan tidak begitu yakin dengan apa yang terjadi antara guru mereka dan kakek mereka, mereka cukup pintar untuk melihat bahwa Zuo Xi tegas dalam perkataannya tetapi lembut hatinya. Tang Wulin diam-diam memberi isyarat kepada teman-temannya dan mereka berempat buru-buru berkata, terima kasih, Grand Teacher. Wu Zhangkong berdiri dan berjalan di sisi Zuo Xi. Matanya yang sedingin es telah mencair dan sekarang penuh semangat. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin melihat gurunya begitu bersemangat. Zuo Xi mengangguk, lalu menatap Tang Wulin. Anda akan mengunjungi saya seminggu sekali agar saya dapat memeriksa Anda. Tubuhmu sangat aneh. Terlepas dari kenyataan bahwa jiwa bela diri Anda hanyalah rumput blue silver, esensi darah Anda sangat kuat.
Saya memperhatikan dengan cermat perubahan dalam tubuh Anda saat Anda menempa dan saya yakin Anda tidak memiliki jiwa bela diri kedua. Kekuatan cincin jiwa emas itu sepertinya adalah cincin jiwa khusus yang berasal dari darah Anda. Saya pikir Anda agak mirip dengan saya. Setelah Anda menetap, kunjungi saya minggu depan ketika Anda memiliki hari libur, dan saya akan memeriksa tubuh Anda. Petik 2. Iya. Terima kasih, Grand Teacher, kata Tang Wulin, hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa kakeknya ini adalah tokoh utama di Akademi Shrek. Zuo Si menyapu pandangannya ke arah Su Xiaoyan, Xie Xie, dan Gu Yue. Kalian semua harus bekerja keras. Seperti yang Penatua Kai katakan, Anda akan menjadi siswa yang bekerja karena Anda terlambat untuk ujian. Untuk memasuki pelataran dalam, Anda harus menjadi Master Armor Perang satu kata pada saat Anda berusia 20 tahun. Anda memiliki jalan panjang dan 6 tahun tersisa untuk melakukannya. Istirahatlah di sini malam ini dan Shen Yi akan membawa Anda untuk menyelesaikan proses pendaftaran di pagi hari. Petik 2. Iya. Terima kasih, Grand Teacher. Petik 2. Dari 4 siswa, Zuo Si dengan jelas menganggap Tang Wulin sebagai yang paling penting, fakta yang bahkan membuat Xie Xie menjadi iri. Tapi bagaimanapun juga, mereka berhasil. Mereka sekarang adalah siswa Akademi Shrek. Mereka bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi dan menyatakan diri mereka sebagai bagian dari Akademi Shrek. Adapun menjadi Master Armor pertempuran satu kata sebelum mereka berusia 20, itu adalah tugas yang menakutkan. Menjadi Master Armor pertempuran satu kata berarti memiliki setidaknya 5 cincin jiwa. Zuo Si berbalik dan mulai menaiki tangga. Shen Yi menatap Wu Zhangkong dengan penuh arti. Baru kemudian dia pergi dan membantu Zuo Si menaiki tangga. Alih-alih berjuang bebas dari pelukan Wu Zhangkong, Zuo Si menerima bantuan begitu saja. Setelah berpisah bertahun-tahun, masalah antara guru dan murid tampaknya telah diselesaikan. Melihat kakek dan gurunya telah pergi, Su Xiaoyan meluncur ke samping Shen Yi dan bertanya, apa yang terjadi antara guru dan kakek? Apakah terjadi sesuatu di masa lalu? Petik 2. Shen Yi meliriknya. Itu hanya perbedaan keyakinan, jawabnya. Dalam arti tertentu, gurumu tidak salah. Namun, kakekmu juga tidak. Masalah di antara mereka muncul dari kombinasi banyak faktor berbeda, tetapi mereka telah menyelesaikan masalah sekarang, jadi semuanya baik-baik saja. Ayo, saya akan membawa Anda anak-anak ke tempat yang bisa Anda istirahatkan. Saya ingin Anda tahu, bahkan murid pelataran inti pun tidak memiliki hak istimewa untuk datang ke Pulau Dewa Laut. Anda harus menganggap diri Anda beruntung memiliki kesempatan ini. Petik 2. Dengan Wu Zhangkong dan Zuo Si menyelesaikan perbedaan mereka, Shen Yi berada dalam suasana hati yang luar biasa dan, tanpa diragukan lagi, adalah orang yang paling senang dengan hasil ini. Gu Yue, ingatlah untuk menyadari tingkah lakumu, terutama di dalam akademi. Di depan para senior yang tak terhitung jumlahnya yang telah mengalami peristiwa yang mengguncang dunia, kami bukanlah apa-apa. Sangat penting bagi Anda untuk memberi penghormatan kepada mereka, jika tidak, masa tinggal Anda di sini tidak akan lama. Selain itu, rekan Anda juga akan terpengaruh. Mengerti? Gu Yue mengangguk dalam diam. Tang Wulin menarik tangannya. Gu Yue, Guru Shen benar. Anda terlalu impulsif hari ini. Penatua Kai hanya menguji kekuatan saya pada percobaan keempat, saya tidak terluka sama sekali. Guru Shen, bisakah saya merepotkan Anda untuk membawa kami ke Penatua Kai nanti untuk meminta maaf? Petik 2. Shen Yi menatapnya dengan kaget. Anak ini terlalu dewasa. Ketika Tang Wulin pertama kali mulai menempa, ayahnya benar-benar mengebor pelajaran ini ke dalam kepalanya, dan seiring bertambahnya usia dan memperluas wawasannya, kedewasaannya melampaui teman-temannya. Selain itu, dia adalah kapten kelas 0. Sebagai pemimpin, dia selalu mempertimbangkan apa yang terbaik untuk timnya. Justru karena kedewasaan dan kepemimpinannya, Gu Yue, Xie Xie, dan Su Xiaoyan menerima keputusannya dengan rela. Gu Yue mengerutkan alisnya sedikit, menggembungkan pipinya dengan cibiran yang menggemaskan. Tang Wulin menatap langsung ke matanya dan berkata, aku tahu kamu bertindak demi aku, tapi kita adalah tim, Gu Yue. Tindakan Anda juga memengaruhi kami semua, seperti bagaimana meditasi mendalam saya memaksa kami menjadi siswa yang bekerja. Jangan terlalu keras kepala. Penatua Kai menginginkan Anda sebagai muridnya karena dia melihat betapa berbakatnya Anda. Ini adalah kesempatan luar biasa untuk Anda. Tidak mudah untuk menjadi Master Armor Perang satu kata pada usia 20 tahun, tahu. Memiliki guru yang begitu hebat.
Menjadi keberuntungan yang luar biasa untuk Anda. Petik 2. Di bawah tatapannya yang tulus, Gu Yue tidak bisa berbuat apa-apa selain menundukkan kepalanya dan diam-diam bergumam, "Maaf, aku impulsif hari ini. Saya ingin meminta maaf kepada Penatua Kai." Petik 2. Tang Wulin tersenyum mendengar kata-katanya, mengulurkan tangan untuk memeluknya erat. Itu caranya. Meskipun Gu Yue tersipu merah padam, dia tidak mendorongnya pergi. Xie melenggang, seringai licik menarik bibirnya. "Ya, begitulah." Dia membuka lengannya. Kaki Gu Yue terangkat. "Pergi." Xie mengelak, langsung menggerutu, "Kamu sangat bias. Kenapa kau membiarkan kapten memelukmu?" Petik 2. "Karena dia tampan," kata Gu Yue tanpa basa-basi. "Ya, itu benar. Kapten jauh lebih tampan darimu." Su Xiaoyan juga tidak lupa menggali lebih dalam tentang Xie. Shen Yi tersenyum saat melihat kejenakaan mereka. Mereka mengingatkannya pada dirinya sendiri di usia mereka, melambung dengan kegembiraan ketika dia pertama kali masuk Akademi Shrek. "Baik, kami mendaftar besok dan Anda harus waspada, jadi tidurlah lebih awal. Menjadi siswa yang bekerja bukanlah hal yang mudah." Kata-kata Shen Yi sepertinya mengandung makna tersembunyi. Rumah kayu itu tidak memiliki banyak kamar, jadi anak laki-laki berbagi satu kamar sementara anak perempuan berbagi kamar lain. Wu Zhangkong juga tidak muncul lagi malam itu. Begitu mereka tidur, mereka langsung tertidur lelap. Ini hari yang melelahkan bagi mereka. Dari keempatnya, Tang Wulin adalah yang terakhir memasuki meditasi. Duduk bersila di tempat tidur, dia menatap tangannya. Cahaya keemasan meledak dari telapak tangannya dan, sesaat kemudian, palu perak berat yang dimurnikan rohnya muncul di dalamnya. Tang Wulin menikmati sensasi magis ini. Sekarang itu terhubung dengannya oleh darah, itu telah menjadi perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Meskipun Misha sangat kuat, ribuan logam olahan kelas 1 adalah bahan terkuat yang bisa mereka buat. Meski begitu, itu hanya akan menjadi Misha kelas 1. Jika logam halus roh akan digunakan untuk membuat Misha, Master Jiwa perlu dilibatkan dalam proses penciptaan. Fakta itu sendiri, serta ukuran Misha yang sangat besar, membuat upaya seperti itu praktis tidak mungkin. Mu Chen telah memberitahu Tang Wulin bahwa meskipun pandai besi dipandang kurang penting daripada perancang, pembuat, dan mekanik Misha, mereka sangat diperlukan untuk membuat baju besi pertempuran. Faktanya, prototipe armor pertempuran pertama tidak akan ada tanpa penemuan pemurnian roh. Misha, dengan tubuhnya yang besar, tidak bisa bergabung dengan seseorang. Armor pertempuran, di sisi lain, dibentuk menjadi tubuh master jiwa dan dapat menyatu dengan sempurna dan meningkatkan kemampuan pengguna. Armor pertempuran seperti sirkuit yang diukir pada jiwa bela diri pengguna yang memberikan perangkat armornya sendiri dan menyublimkannya kepada jiwa bela diri. Dengan munculnya baju besi perang, kekuatan manusia melonjak ke tingkat yang berbeda. Namun, superioritas yang baru ditemukan mereka juga membuat monster jiwa berada di ambang kepunahan. Pagoda jiwa awalnya didirikan untuk menengahi perdamaian antara manusia dan makhluk jiwa. Namun, demi penelitian mereka tentang penemuan jiwa roh buatan, ada periode waktu di mana pagoda roh membantai binatang jiwa yang tak terhitung jumlahnya dengan dukungan federasi. Di bawah pengejaran sains yang tiada henti, dunia jiwa binatang hancur. Nilai makhluk jiwa anjlok dengan penemuan jiwa roh dan dengan kecepatan penelitian pagoda roh saat ini, mereka hanya perlu beberapa ribu tahun lagi untuk menciptakan jiwa roh 10.000 tahun. Garis-garis emas berputar-putar di sekitar palu perak berat yang dimurnikan, mirip dengan yang ada di Tang Wulin ketika dia berkultivasi. Naga emas bisa terlihat samar-samar di palu, tetapi alih-alih pola, ia tampak seperti makhluk hidup saat berkeliaran di sekitar palu. Ini jelas efek dari hubungan darah mereka. Pemurnian roh memberikan kehidupan logam dan menjadikannya bagian dari tubuh sendiri. Jika seseorang mengembangkannya menjadi jiwa yang dimurnikan, maka itu akan menjadi bagian dari jiwa bela diri seseorang. Pemurnian jiwa mirip dengan menempa jiwa bela diri sendiri ke alam yang lebih tinggi. Karena alasan inilah Saint Blacksmiths dipuja di seluruh benua. Status mereka tidak kurang dari Master Armor Pertempuran 3 kata, karena tanpa mereka, armor pertempuran 3 kata tidak akan pernah ada. Adapun Divine Blacksmiths, Tang Wulin hanya bisa membayangkan alam macam apa itu. Bahkan Mu Chen tidak bisa menjelaskannya kepada Tang Wulin karena dia sendiri tidak tahu seperti apa rasanya. Itu adalah tujuan hidupnya untuk mencapai level itu. Dengan keberhasilan Tang Wulin baru-baru ini dalam pemurnian roh, itu berarti dia sekarang bisa menempa baju besi tempurnya sendiri. Tidak hanya itu, dia telah mengarahkan pandangannya pada tidak hanya satu kata, tapi armor perang 2 kata.
Adapun mengapa dia menetapkan tujuannya begitu tinggi, itu karena dia sekarang mengerti bahwa baju besi pertempuran tidak memiliki persyaratan kekuatan jiwa yang begitu ketat, sama seperti bagaimana dia bisa memurnikan roh meskipun hanya memiliki 2 cincin jiwa. Bagi pandai besi untuk mencoba pemurnian roh, standar normalnya adalah 4 cincin jiwa karena hanya dengan begitu mereka akan memiliki cukup kekuatan hidup yang diperlukan untuk mempertahankan seluruh proses. Namun dia berhasil hanya dengan 2 cincin jiwa. Prestasi ini hanya mungkin karena kombinasi dari kekuatan ilahi bawaannya, bakat, pemahaman mendalam tentang logam, dan cincin jiwa esensi darahnya. Jika itu masalahnya, maka mungkin kebutuhan kekuatan jiwa yang dia butuhkan untuk armor pertempuran akan lebih rendah juga. Paling tidak ada salahnya untuk mencoba. Satu set armor tempur tidak dibuat sekaligus. Setiap barang dibuat sepotong demi sepotong. Dia memutuskan untuk mulai bereksperimen dengan bagian yang paling sederhana. Tang Wulin penuh dengan keyakinan sekarang karena dia berhasil dalam pemurnian roh dan sangat yakin bahwa dia tidak membutuhkan 5 cincin jiwa untuk menjadi master baju besi pertempuran satu kata. Dengan cincin jiwa esensi darahnya, dia bisa membuatnya hanya dengan 4 cincin jiwa. Selain itu, karena dia sudah bisa memurnikan roh, dia tidak akan puas hanya dengan armor perang satu kata. Ini akan membuang-buang waktu untuk memulai dari sana. Sebaliknya, itu lebih efisien untuk membuat baju besi perang 2 kata yang dapat terus berevolusi dengan logam halus roh. Begitu saatnya tiba, dia bisa segera menamai armor perangnya dengan 2 kata. Armor pertempuran Guru Wu disebut Sky Ice, yang berarti dia Sky Ice Wu Zhangkong. Jadi, kalau begitu aku harus menyebut baju besi tempurku. Darah Tang Wulin berpacu dengan pikiran itu. Dia menantikan hari ketika dia mendapatkan baju besi tempurnya sendiri. Dia tidak tahu kapan dia mulai bermeditasi, tetapi ketika dia bangun, matahari sudah bersinar melalui jendela. Dia telah bermeditasi lebih lama dari biasanya dan melewatkan kesempatannya untuk melatih mata setan ungu pagi ini. Namun, Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan kultivasinya lebih cepat dari sebelumnya. Kamu bangun, Xie berkata. Ayo makan. Xie, bisakah kamu merasakan itu? Tang Wulin bertanya dengan curiga. Xie mengangguk dan tersenyum. Aku tahu kamu akan bertanya. Saya merasakannya juga. Pulau Dewa Laut ini luar biasa. Energi di sini jauh lebih tebal daripada di luar. Saya yakin pulau ini terhubung dengan bagaimana Akademi Shrek mampu menghasilkan begitu banyak ahli yang kuat. Kecepatan kultivasi kita akan meningkat secara signifikan jika kita bisa tinggal di sini dan berkultivasi. Mengapa Anda tidak pergi melihat apakah kakek akan membiarkan kami tinggal lebih lama? Mungkin dia akan membiarkan kita tinggal di sini. Petik 2. Teruslah bermimpi. Tang Wulin tidak senang. Aturan Akademi Shrek sangat ketat, loh. Pokoknya, ayo pergi. Bukankah kita akan makan? Aku akan mati kelaparan. Petik 2. Dia hanya makan 1 kali sehari sebelumnya, dan itu terdiri dari roti kukus dari percobaan ke-6. Roti-roti itu tidak mengandung cukup nutrisi untuknya. Meja kayu di ruang tamu menampung berbagai makanan. Yang lainnya sudah makan ketika kedua anak laki-laki itu tiba. Zuoxi menunjuk ke kursi di sampingnya. Ayo duduk, Wulin. Baik, Tang Wulin pergi untuk duduk. Zuoxi kemudian menunjuk ke keranjang bambu di atas meja. Zhangkong mengatakan kepadaku bahwa perutmu besar, jadi mari kita lihat berapa banyak dari keranjang yang bisa kamu selesaikan. Di dalam keranjang itu ada benda-benda hitam yang tidak berbau. Tang Wulin tidak tahu apa itu, tetapi dia tahu mereka tidak terlihat menarik. Baiklah, katanya, ada total 20 benda hitam. Mereka menyerupai roti kukus seukuran kepalan tangan. Akan lebih tepat untuk menyebut mereka roti kukus hitam. Tang Wulin mencemooh makanan itu dalam hati. Ini bukan apa-apa untuk perutku. Dia dengan cepat mengambil 2 roti di masing-masing tangan. Sekarang menjadi kebiasaannya untuk mengambil makanan sebanyak yang dia bisa pada satu waktu. Mempertimbangkan nafsu makannya yang rakus, dia akan membuang banyak waktu jika dia makan perlahan. Tang Wulin menggigit roti. Itu lembut dan lengket, memiliki tekstur yang layak, mengeluarkan sedikit aroma amis. Tidak peduli bagaimana dia menganggapnya, roti ini tidak bisa disebut enak. Namun, setelah mengunyahnya sedikit lagi dan menelannya, ekspresinya berubah. Dia merasakan gelombang kehangatan yang jelas mengalir ke tenggorokannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Esensi darahnya sepertinya bereaksi terhadap ini dan melonjak menuju sumbernya. Saat itu terjadi, kehangatan itu langsung menghilangkan sebagian dari rasa laparnya. Ini barang bagus. Ketika Tang Wulin berada di Akademi Issea, dia makan makanan dari jendela pertama setiap hari,
jadi dia secara alami tahu bahwa jika dia makan lebih banyak makanan bergizi, dia tidak perlu makan sebanyak itu. Namun roti kukus hitam yang tampaknya tidak mengesankan ini adalah makanan kaya nutrisi yang pernah dia makan. Meskipun dia tidak benar-benar tahu apa itu, dia tahu pasti bahwa mereka bisa mengisi dirinya. Setelah 2 gigitan lagi, sanggulnya menghilang ke perutnya. Beberapa gigitan lagi kemudian dan tangannya kosong. Tang Wulin dengan senang hati menepuk perutnya saat dia tersenyum pada Zuo Si dan mengambil 4 roti lagi. Bisakah kamu benar-benar mencerna semua itu? Makan berlebihan tidak baik untuk tubuhmu. Zuo Si mengerutkan alisnya. Saya harus bisa. Terima kasih, Grand Teacher. Karena Tang Wulin telah menghabiskan esensi darahnya dan hanya makan 1 kali pada hari sebelumnya, tidak mungkin dia akan melepaskan makanan enak seperti itu dari genggamannya. Mata Zuo Si yang menyipit perlahan melebar karena dia mengamati esensi darah Tang Wulin tumbuh lebih kuat dan lebih kuat dengan setiap roti yang dia makan. Zuo Si bahkan bisa mendengar denyut nadi darah dan aura Tang Wulin menguat. Perubahan ini sama sekali tidak terkait dengan kekuatan jiwa. Penyebab segalanya adalah esensi darahnya. Garis keturunan Anda benar-benar luar biasa, Nak. Hanya setelah Tang Wulin menelan roti ke-16 barulah dia akhirnya berhenti makan. Apa dia kenyang sekarang? Zuo Si berpikir, roti itu terlalu mengenyangkan. Tang Wulin merasakan esensi darahnya melonjak melalui tubuhnya seperti sungai yang mengamuk. Dia sekarang dalam kondisi puncak. Dia merasa rileks saat kekuatan jiwanya beredar ke seluruh tubuhnya, tidak bisa makan lagi. Jika saya bisa makan ini setiap hari, akan lebih mudah untuk mematahkan segel saya. Tiba-tiba, suara Tang Tua bergema di kepala Tang Wulin. Ini luar biasa. Anda akan mendapat banyak manfaat dari mereka jika Anda bisa memakannya setiap hari. Kamu bahkan mungkin bisa membuka segel ketiga tanpa item roh. Tang Wulin menatap Zuo Si dengan mata berbinar. Kakek, bolehkah saya makan ini setiap hari? Wajah Zuo Si berkedut. Kamu bisa mendapatkan sisanya. Setelah mengatakan ini, dia berdiri dan pergi. Bingung, Tang Wulin menoleh ke Wu Zhangkong. Guru, apakah saya mengatakan sesuatu yang kasar? Wu Zhangkong membuat wajah aneh padanya. Shen Yi, yang ada di sampingnya, angkat bicara. Ini adalah jatah bulanan guru. Dia biasanya hanya membiarkan dirinya makan 1 per hari, katanya. Apa kau tahu apa itu roti kukus hitam? Mereka terbuat dari ikan laut dalam yang hidup 3 kilometer di bawah air. Ikan ini juga bukan makhluk jiwa, jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya dia untuk bertahan hidup di kedalaman seperti itu. Hanya tetua paviliun Dewa Laut yang diberi hak istimewa untuk memakan roti ini, namun Anda sebenarnya makan lebih dari setengah bagian bulanan guru. Dan Anda bahkan punya nyali untuk bertanya apakah Anda bisa memakannya setiap hari. Hal seperti itu hanya akan mungkin jika semua tetua menyerahkan bagian mereka kepada Anda. Petik 2. Tang Wulin menggaruk kepalanya dengan canggung. Lalu aku akan meninggalkan sisanya untuk Grand Teacher. Guru menyuruhmu untuk mengambilnya, jadi bawa saja. Shen Yi tersenyum hangat. Orang tua seperti dia tidak akan marah karena sesuatu yang sepele seperti ini. Ketika Anda memiliki hari bebas minggu depan, Wu Zhangkong akan membawa Anda ke sini untuk berkunjung. Sepertinya kakekmu sangat menyukaimu karena kalian berdua sangat mirip. Petik 2. Iya. Setelah sarapan, Shen Yi membawa keempat siswa itu keluar dari pulau dengan perahu. Wu Zhangkong memilih untuk tinggal, jadi mereka melambai padanya sebelum pergi. Danau Dewa Laut bahkan lebih menakjubkan di siang hari. Udara segar berlama-lama di sekitarnya, air beriak seperti safir raksasa yang tertanam di bumi saat sinar matahari terpantul dari permukaannya. Setelah meninggalkan Danau Dewa Laut dan halaman dalam, mereka memberanikan diri kembali ke gedung sekolah pelataran luar. Sehari penuh telah berlalu sejak mereka mengikuti ujian masuk. Anda harus bekerja lebih keras daripada yang lain sebagai siswa yang bekerja, kata Shen Yi sambil berjalan. Siswa normal hanya perlu membayar 20% dari uang sekolah karena disubsidi untuk mereka. Anda, bagaimanapun, harus membayar seluruh uang sekolah dengan melakukan pekerjaan untuk akademi. Misalnya, tugas paling dasar bisa jadi menyapu kampus. Tentu saja, Anda juga dapat mengambil beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan profesi sekunder Anda. Petik 2. Guru Shen, apakah biaya kuliahnya mahal? Tang Wulin bertanya. Shen Yi meliriknya. Sangat. Akademi Shrek memberi Anda akses ke sumber daya yang tidak mungkin diperoleh di tempat lain. Sumber daya ini sangat berharga, sehingga siswa yang bekerja harus mengambil banyak pekerjaan untuk melunasi biaya mereka setiap tahun. Jangan khawatir, administrasi akan mengatur semuanya untuk Anda semua. Petik 2.
Meski ini bukan kali pertama mereka berada di sana, keempatnya masih terpesona dengan kemegahan gedung sekolah utama. Sen Yi membawa mereka ke bagian administrasi untuk menangani pendaftaran mereka dan mendaftarkan mereka di kelas mereka. Seorang administrator ilmiah berusia 50-an mengeluarkan seragam sekolah hijau tua untuk mereka masing-masing setelah menyelesaikan pendaftaran. Jangan membuat malu siswa yang bekerja, katanya. Jangan membuat malu siswa yang bekerja. Apa yang dia maksud dengan itu? Sepintar Tanggulin, dia tidak bisa memahami arti di balik kata-kata administrator. Dia mengirim pandangan bertanya-tanya pada Sen Yi, tapi dia hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia jelas tidak berniat menjelaskan. Pekerjaan pertamamu adalah membersihkan Spirit Ice Plaza. Batas waktu sebelum senja. Administrator paruh baya berbicara dengan sikap bosan. Bersihkan alun-alun. Aku bahkan tidak bisa melihat ujung alun-alun. Buang sampah dan mengepel lantai. Tidak ada setitik pun debu yang terlihat, jika tidak, poin akan berkurang. Petik 2. Pendaftaran mereka selesai sekarang setelah mereka diberi pekerjaan. Mereka kemudian dibawa ke asrama. Tepatnya, mereka dibawa ke asrama untuk mahasiswa yang bekerja.